Di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan menetapkan langkah hidup kita, masa depanku penuh harapan. Kau tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Sedang bekerja, sedang bekerja untuk masa depanku. Tuhan masih bekerja. Kau tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Shalom my family. Saya percaya meskipun kita tidak bertatap muka seperti ibadah kita biasanya, tapi kuasa Tuhan sama hebatnya ketika kita beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, sebelum kita mulai ibadah online kita hari ini, saya akan membagikan beberapa tips yang perlu kita perhatikan sebelum kita memulai ibadah. Mari persiapkan diri Anda dengan mandi dan menggunakan pakaian yang rapi sebelum memulai ibadah. Tentukan lokasi yang tepat saat Anda mengikuti ibadah online, misalnya ruang tamu, ruang keluarga, atau ruang doa. Jangan di atas tempat tidur maupun di kamar mandi. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh dengan terlibat aktif dalam berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Jangan sambil main gadget. Mari kita catat firman Tuhan yang disampaikan agar mudah kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Usahakan mengikuti ibadah online dari awal hingga selesai. Dan yang paling penting, fokuskan pikiran kita dan hati kita untuk mengikuti ibadah. Selamat mengikuti ibadah online pada hari Minggu ini dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ya, pada pagi yang indah ini kita akan mulai ibadah walaupun ibadah kita diizinkan di rumah-rumah. Tapi kita tetap semangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bapak. Pada pagi yang indah ini Tuhan izinkan kami berdiri di tempat ini oleh kesetiaan anugerah Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita Bapak Ibu, kita berikan penyembahan kami di hadapan Bapa yang sudah memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita serahkan pada pagi yang indah ini. Bapakku datang, haleluya Yesus, oh haleluya Yesus. Mari kita sama-sama Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya ada bagiku. Haleluya Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya, ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Suka hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, haleluya Yesus. Bapakku
lagi ku nyanyi haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Oh, mari Bapak Ibu kita sembah Dia. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Mari sembah Dia. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan. Kami bersyukur Bapa pada saat ini Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Bapa pada saat ini Tuhan. Haleluya Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang selalu hadir. Berkaryalah dalam setiap hidup kami, umat manusia, agar benar-benar bersekutu. Ibadah ini boleh terlaksana dengan baik, dan itu boleh mewarnai hidup kami. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Dan kami serahkan Tuhan pada ibadah pada saat ini Tuhan. Walaupun Tuhan Engkau izinkan kami boleh ibadah setiap rumah-rumah kami ya Bapa. Engkau berkati Tuhan setiap rumah-rumah yang untuk beribadah ya Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa pada saat ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhir Tuhan. Engkau sucikan dan kuduskan kami semua Tuhan. Biarlah kami layak di hadapan-Mu pada pagi yang indah ini Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Ya, kami percaya pagi yang indah ini Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan di rumah. Tuhan melihat kita. Kita akan serahkan ibadah ini, pujian kami. Kita tetap semangat. Amin. Ya, kita akan mulai pujian ini. Kita percaya bahwa pada pagi hari ini
kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya, mari kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Hati kita percaya Tuhan memberi kekuatan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai bersorak-sorai buat Dia. Mari, Tuhanlah kekuatan. Hati kita percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, kolam menara dan kota berlindung. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, kolam menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari Bapak Ibu, kita lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya Yesus. Mari kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, kolam menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Kasih setiamu tak pergi darimu. Kasih setiamu tak pergi dariku. haleluya. Mari siap memuji nama Tuhan lagi. Mau bergoyang buat Dia. Amin. Amin. Ya, Amin. kalau kita mau bersuka cita buat Dia, mari kita senggol saudara kanan kiri kita. Mari bersuka cita buat Dia. Kita akan diberkati oleh Tuhan melalui pujian ini. Amin. Ya, mari kita pujikan ini. Mari kita boleh bergoyang kepada keluarga kita masing-masing.
Amin. Untuk menghibur saudara-saudara kita pada saat ini. Amin. Ya, mari kita akan bergoyang berjoget. Haleluya. Mari anak-anak kita berjoget pada Bapak Ibu sekalian semuanya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baurapan di kepala Harun yang kecanggu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Mari kita sekali lagi. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya Mari kita berjoget. dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baurapan di kepala Harun yang kecanggu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Amin. Betapa indahnya kalau kita ibadah di rumah, tetap kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita percaya pada pagi yang indah ini
kita akan lebih diberkati oleh Tuhan. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita akan memasukkan persembahan kita di dalam amplop. Nanti kita serahkan ke dalam persembahan di gereja. Dan sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan kita. Nanti Mbak Saras untuk berdoa persembahan pada pagi yang indah ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau Allah yang baik dan sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur sebab pagi hari ini kami boleh kembali menikmati anugerah Tuhan. Kami boleh merasakan kembali setiap hadirat Tuhan melalui setiap ibadah kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau melalui setiap persembahan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyucikan dan memberkati setiap persembahan ini. Biarlah apa yang boleh kami persembahkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami pun berdoa bagi setiap umat jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, yang boleh memberikan setiap persembahan-Mu Tuhan, Kau yang akan memberkati setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang melindungi kami, Kau Allah yang memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita akan menerima berkat melalui hamba firman Tuhan. Mari kita siapkan Bapak Ibu Saudara, kita buka hati telinga kita. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil pada saat ini, walaupun di seluruh dunia ini mengalami COVID-19. Tapi kami percaya Tuhan, mujizat akan terjadi. Tuhan akan melenyapkan segala COVID-19 pada saat ini. Hati kita percaya Tuhan, kami akan siap menerima sabda firman Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu, kita angkat satu pujian ini dengan sepenuh hati kita. Kita lebih sungguh-sungguh. Haleluya Yesus Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Haleluya Yesus. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagiku. Semuanya saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sekali lagi Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan
percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi, sungguh ku percaya. Haleluya Yesus. Percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami sudah banyak memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Engkau sucikan dan kuduskan pujian ini ya Bapa. Tiba saatnya Bapa kami akan menerima sabda firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami menerima sabda firman-Mu ini Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Sungguh-sungguh Kau berkati Tuhan hamba-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku serahkan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan siap menerima sabda firman Tuhan. Haleluya. Kita akan bersama-sama kita katakan amin. Shalom, salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Eka Hermawati. Saat ini saya tinggal di Kota Pematang Siantar, lebih tepatnya di Sumatera Utara, seperti itu. Saya ingin menyampaikan bahwa betapa saya sangat diberkati Tuhan melalui ibadah secara online yang diselenggarakan oleh GSJA, Gereja Sidang Jemaat Allah Kristus Kekal yang ada di Pucang Sawit. Kita tahu bahwa keadaan di sekitar untuk saat ini sangat tidak memungkinkan bagi kita dapat bertemu, berkumpul, beribadah secara bersama-sama. Dengan adanya ibadah online ini dapat membantu kita semuanya untuk tetap dekat dengan Tuhan. Kita masih tetap bisa memuji Tuhan, kita masih bisa tetap menyembah Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memakai tim Praise and Worship GSJA Kristus Kekal Pucang Sawit untuk menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya para jemaat Tuhan. Terlebih saya secara pribadi. Saya sangat merasakan adanya hadirat Tuhan mengalir ketika saya mengikuti ibadah tersebut. Dalam pujian, di dalam penyembahan, serta firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta Huta Barat. Saya merasa bahwa Roh Kudus menjamah saya. Saya merasa bahwa ada kekuatan yang Tuhan beri di saat saya betul-betul membutuhkannya. Memang situasi saat ini sedang sangat sulit sekali. Maka saya mengajak kita semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk tetap dekat dengan Tuhan. Salah satu caranya adalah kita mengikuti ibadah. Ketika kita tidak bisa beribadah secara bersama-sama, ikutilah ibadah online. Saya percaya dan yakin bahwa kita semuanya akan tetap bertumbuh dalam iman pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Tuhan. Biarlah segala kemuliaan
hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, shalom. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya berkat Tuhan selalu menyertai hidup kita. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu judul, hidup yang disertai oleh Tuhan. Hidup yang disertai oleh Tuhan. Kita akan membuka dulu Alkitab, firman Tuhan dalam kitab Hakim pasal 6 ayat 12 sampai 16. Hakim 6 ayat 12 sampai 16. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatanmu yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, malaikat Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir. Tetapi sekarang Tuhan membuat kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Puji Tuhan. Saudara sekalian, hidup yang disertai Tuhan. Saya percaya hidup atau orang yang disertai Tuhan pasti tidak akan takut dalam hidup ini. Dalam menjalani hidup, dalam menghadapi segala tekanan hidup, dalam menjalani segala goncangan hidup, dalam menjalani segala tantangan hidup. Tidak khawatir menghadapi lembah kekelaman. Seperti Gideon, saudara sekalian, tadinya dia takut terhadap bangsa Midian. Tetapi setelah Gideon mendengar firman Tuhan mengatakan kepada dia, aku menyertai engkau. Aku menyertai engkau. Setelah dia mendengar firman Tuhan, setelah dia mendengar sabda Tuhan, bahwa Tuhan menyertai dia berubah. Sikapnya berubah, pikirannya berubah. Dia berubah menjadi seorang yang berani. Karena dia yakin Tuhan menyertai dia. Saudara sekalian, Raja Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah maut, aku tidak takut bahaya, sebab engkau beserta dengan aku. Firman Tuhan menjelaskan, saudara sekalian, pada saat itu orang Israel yang dikatakan sebagai umat Allah, mereka mengatakan dirinya sebagai umat Tuhan, tetapi ternyata mereka sudah lagi percaya kepada Tuhan, sudah tidak lagi menyembah Allah, sudah tidak lagi mengasihi Tuhan. Mereka sudah berpaling dari Tuhan. Mereka sudah menyembah Allah lain, menyembah patung-patung, menyembah berhala, sehingga mereka tidak lagi menyembah Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan Tuhan. Oleh karena sikap, oleh karena perbuatan mereka kepada Allah, oleh karena kejahatan mereka kepada Tuhan, mereka mengatakan sebagai umat Allah, tetapi mereka sesungguhnya tidak menyembah Tuhan, tidak takut akan Tuhan.
Lalu Tuhan mengatakan dalam firman Tuhan, Tuhan mengizinkan orang Midian datang, merusak, mengganggu, menghancurkan kehidupan mereka. Tanaman mereka dirusak, tanaman mereka dihancurkan. Apa yang mereka kerjakan, semua dirusak oleh bangsa Midian. Sehingga bangsa Israel ini dikatakan sangat ketakutan. Mereka membangun gua-gua untuk tempat sembunyi. Mereka sangat ketakutan. Saudara sekalian, dan mereka yang menjadi sangat miskin, sangat melarat, tidak punya apa-apa. Tetapi firman Tuhan tadi mengatakan kepada Gideon, saudara sekalian, Tuhan katakan kepada Gideon, aku akan menyertai engkau, saya menyertai engkau. Saudara sekalian, inilah yang membuat Gideon menjadi seorang yang berani, seorang yang bangkit, seorang yang tidak takut, tetapi dia menjadi orang yang percaya kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat, kita akan merenungkan firman Tuhan, orang yang disertai Tuhan seperti Gideon. Seperti apa saudara saya lihat orang yang disertai Tuhan? Yang pertama, orang yang disertai Tuhan adalah orang yang menurut firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang disertai Tuhan itu adalah orang yang menurut sama firman Tuhan. Ya. Gideon itu menurut firman Tuhan. Karena dia percaya firman Allah itu adalah kebenaran. Gideon menurut firman Allah. Pada waktu Tuhan mengatakan kepada Gideon, supaya dia mempersiapkan tentara di dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat 6 sampai 7. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 6 dan ayat 7. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi orang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Saudara sekalian, firman Allah katakan kepada Gideon, dengan 300 tentara, dengan 300 pasukan, mereka akan bisa mengalahkan musuh. Mereka akan bisa mengalahkan orang Midian. Karena apa saudara sekalian? Firman Tuhan katakan, karena Tuhan menyertai mereka. Karena Allah menyertai mereka. Itu sebabnya saudara sekalian, Gideon itu dikatakan seorang yang menurut firman Tuhan. Tuhan katakan kepada dia, mempersiapkan tentara. Pertama dia siapkan berapa? 32.000. 32.000 pasukan tentara. Tetapi Tuhan mengatakan terlalu banyak pasukanmu itu. Disuruh apa? Tuhan katakan kepada Gideon, katakan kepada mereka, katakan kepada pasukanmu, tentaramu, siapa yang takut, silakan pulang ke rumahnya. Siapa yang takut, silakan pulang. Saudara-saudara sekalian, lalu pulanglah berapa orang? Pulanglah 22 orang. Masih ada 10.000 lagi. Tetapi Tuhan katakan kepada Gideon, masih terlalu banyak tentaramu itu. Lalu disuruh mereka minum ya. Minum ya di sungai. Dan tadi firman Tuhan mengatakan, siapa yang menghirup itu air dari sungai dengan mulutnya ya, dari tangan ke mulutnya. Itu yang akan ikut perang, ikut pergi melawan orang Midian. Dan dikatakan berapa jumlahnya? Hanya 300. 300 pasukan. Saudara sekalian, Gideon itu menurut sama Tuhan ya. Menurut sama firman Allah. Orang yang disertai Tuhan itu dia selalu manut sama Tuhan ya, menurut sama Tuhan. Saudara-saudara,
Kalau kita mau disertai Tuhan, kita harus menurut sama firman Allah. Sebab firman Tuhan itu kebenaran. Firman itu dikatakan kekal sampai selama-lamanya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Saudara sekalian, orang yang disertai Tuhan adalah orang yang menurut firman Allah. Saudara sekalian, dengan kita disertai oleh Tuhan, kita akan memiliki kuasa, kita akan memiliki kekuatan, kita akan memiliki keyakinan, keberanian untuk menghadapi musuh. Musuh yang kita hadapi sekarang adalah apa? Rasa takut, rasa gentar, rasa khawatir di dalam hati kita. Dengan kepikiran kekuatan kita, tidak bisa mengusir ketakutan. Tetapi pada saat kita yakin bahwa Allah menyertai kita, Allah yang lebih besar, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, ada menyertai kita. Kita akan bebas, kita akan menang, kita akan bersuka cita. Kita akan punya keberanian, bukan rasa takut, saudara sekalian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita harus selalu menurut firman Allah. Karena apa? Orang yang menurut firman Tuhan, itu adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Yang kedua, orang yang disertai Tuhan adalah orang yang tidak menurut kesenangan daging. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 21. Orang yang disertai Tuhan itu tidak menurut kesenangan daging, keinginan daging. Galatia 5 ayat 16 ayat 16 sampai 21. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Firman Allah katakan, orang yang disertai Tuhan itu, orang yang dipimpin oleh roh, orang yang hidup dalam roh dikatakan tidak menuruti kesenangan daging, tetapi menurut kehendak roh. Dia akan mengikuti kehendak roh dikatakan. Sebab apa? Kesenangan daging, keinginan daging dikatakan berlawanan dengan keinginan Tuhan, keinginan roh. Keinginan daging manusia itu berlawan dengan keinginan Tuhan. Jadi orang yang dipimpin Tuhan, orang yang disertai Tuhan itu, dia tidak mengikuti kesenangan dagingnya, ya, tetapi menurut kesenangannya Tuhan. Menurut kehendak Allah. Saudara sekalian, dikatakan tadi, kesenangan daging itu apa? Kedengkian, kemabukan, percabulan, iri hati, mementingkan diri sendiri, ya. Mementingkan diri sendiri, ya. Itu kesenangan daging. Dia hanya hidup untuk dirinya sendiri, memikirkan dirinya sendiri. Saudara sekalian, orang yang disertai Tuhan, dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia ingin orang lain juga diberkati oleh Tuhan. Dia memikirkan orang lain. Dia berdoa buat orang lain. Saudara sekalian, tetapi orang yang hidup menurut kesenangan daging dikatakan, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Orang yang disertai Tuhan, saudara sekalian, dikatakan tidak menyembah berhala, tidak melakukan sihir, dikatakan berseteru, tidak berselisih, tidak pemarah, tidak percidera, dan roh pemecah. Saudara sekalian, inilah yang dikatakan Tuhan, orang yang menuruti keinginan daging tidak akan berkenan kepada Allah, tidak akan berkenan kepada Tuhan. Jadi orang yang disertai Tuhan itu adalah
orang yang tidak menuruti kesenangan daging, tetapi menurut kesenangannya siapa? Tuhan. Menurut kehendak Allah, menurut kehendak Roh Kudus. Saudara sekalian, itu orang yang disertai Tuhan. Ini penting kita supaya hidup kita selalu disertai Tuhan. Dengan kita disertai Tuhan, kita punya kekuatan, kita punya kuasa, kita punya kemampuan untuk mengalahkan segala roh-roh ketakutan, segala roh-roh yang menekan hidup kita. Tetapi dengan kuasa Allah yang menyertai kita, dengan Tuhan yang menyertai kita, kita akan diberi kemampuan melawan segala, yaitu roh-roh yang sekarang bekerja di dunia, roh ketakutan. Kemudian yang ketiga, saudara sekalian, orang yang disertai Tuhan adalah orang yang ikut membangun kerajaan Allah. 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara sekalian, orang yang disertai Tuhan adalah orang yang ikut membangun kerajaan Allah. Tidak mungkin orang yang disertai Tuhan itu dia hanya diam-diam saja menonton, melihat ya, tetapi dia punya roh, punya keinginan untuk berbuat. Saya ingin ikut membangun kerajaan Allah di dunia ini supaya banyak orang menikmati kasih Allah, supaya banyak orang mengerti Tuhan, supaya banyak orang diberkati oleh Tuhan, supaya banyak orang dipulihkan oleh Tuhan. Ikut membangun kerajaan Allah. Saudara sekalian, dikatakan kita ini supaya biarlah kita ini dikatakan dipergunakan sebagai batu yang hidup. Batu yang hidup, saudara, dalam pembangunannya suatu rumah rohani. Kalau kita lihat bangunan itu, saudara sekalian, ada banyak ya material di sana. Ada batanya, ada kayunya, ada besinya, ada pakunya juga ya, ada semennya. Tetapi ini dipadukan semua, disatukan. Maka terciptalah namanya bangunan. Saudara sekalian, kita ini dikatakan seperti itu. Kita harus digunakan menjadi bangunan. Digunakan oleh Tuhan sebagai bangunan yang hidup untuk membangun apa? Kerajaan Allah, membangun kerajaan Tuhan di dunia ini. Supaya apa? Semakin banyak orang yang menikmati kasih Allah, menikmati kebaikan Tuhan. Semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Melalui apa, saudara sekalian? Gunakan semua kemampuan yang kita miliki, talenta kita, karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Gunakan untuk apa? Untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita nikmati sendiri, tetapi gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Gunakan untuk memuliakan Allah. Supaya apa? Kerajaan Allah, kerajaan Tuhan di dunia ini, supaya banyak orang melihat, menikmati kasih Allah. Saudara sekalian, biarlah kita menjadi bangunan. Biarlah kita digunakan ya sebagai batu yang hidup. Saudara dan saya digunakan sebagai batu yang hidup. Itulah yang orang yang disertai Tuhan. Hidupnya ikut membangun kerajaan Allah di dunia ini. Firman Tuhan katakan kita ini harus memberitakan perbuatan Tuhan. Kamu telah dikatakan apa? Kita telah dipilih dari dunia ini. Kita telah diselamatkan Tuhan. Kita telah diberkati Tuhan. Supaya apa? Supaya kita memberitakan, supaya kita menyampaikan perbuatan Tuhan yang sudah kita alami kepada sesama, kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Supaya mereka menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Supaya mereka dijamah Tuhan hatinya oleh kasih Allah ya. Saudara saya lihat, supaya kasih Allah menjamah hati mereka. Supaya mereka menikmati kebaikan dan sukacita dari Tuhan.
supaya mereka menikmati keselamatan yang dari Tuhan. Saudara saya lihat, saya percaya mengapa Tuhan mengizinkan COVID-19 ini terjadi, supaya semua manusia takut akan Tuhan, ya. Supaya semua manusia takut akan Tuhan. Yang belum takut akan Tuhan, yang belum percaya Tuhan, supaya bertobat, percaya kepada Tuhan. Supaya orang yang masih belum sungguh-sungguh ya percaya sama Tuhan, supaya dia datang kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Saudara saya lihat, Tuhan mengasihi semua kita. Tuhan mengasihi semua manusia. Dan Dia ingin supaya kita semakin apa dengan Tuhan? Supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Sebab dengan apa? Dengan kita hidup dekat, Tuhan menyertai kita. Kita akan sanggup. Kita punya kekuatan kemampuan dari Tuhan untuk mengalahkan segala sesuatu. Tantangan hidup kita, tekanan hidup, beban yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, dengan kekuatan yang dari Allah, kita sanggup, kita mampu menghadapinya. Saudara saya, oleh sebab itu, firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, hidup yang disertai Tuhan. Mari kita, saudara saya lihat, jangan sampai kita hidup tidak disertai Tuhan, ya. Kita hidup hanya sendiri tanpa Tuhan. Mari kita hidup disertai Tuhan. Jangan hidup tanpa Tuhan. Jangan hidup tanpa Tuhan. Hiduplah bersama dengan Tuhan. Sebab apa? Bersama dengan Tuhan, kita juga akan melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan melihat kuasa Tuhan, berkat Allah, mujizat dari Tuhan akan senantiasa menyertai hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita, saudara sekalian. Mari kita berdoa, kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan satu pujian, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Mari kita buka hati kita, saudara-saudara yang kita sekarang sedang ada di rumah, sedang mengikuti acara ini. Buka hatimu sekarang kepada Tuhan. Biar sungguh-sungguh Tuhan, seperti apa yang dikatakan, hidup yang disertai oleh Tuhan. Saudara-saudara sungguh-sungguh menikmati Roh Allah, Roh Tuhan menyertai kita. Saudara akan menikmati sukacita, kemenangan, keberanian daripada Tuhan senantiasa untuk menghadapi segala tantangan. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan
bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Haleluya. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Bersamamu Bapa, dengan sungguh-sungguh hati yang percaya. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya penuhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Satu kali lagi, bersamamu Bapa, bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Luar biasa, kita akan menikmatinya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya penuhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Itu yang kami butuhkan di dalam hidup kami sekarang Tuhan. Oh, itu yang membuat kami punya keberanian, punya keyakinan, punya kekuatan yang dari Allah. Haleluya. Mengalahkan, menghancurkan segala roh-roh yang sekarang sedang terjadi. Baik itu roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa. Dalam nama Yesus, bersama dengan Yesus, bersama dengan Allah, kami kuat, kami menang, kami mampu dan kami kuat di dalam Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Para kudus, jamah setiap hati, lawas satu persatu umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus,
Iramana sakada pada sadakada pada sadada. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Biarlah hidup firman itu hidupkan dalam setiap hati kami, supaya kami sungguh-sungguh dalam hidup kami. Tuhan sungguh-sungguh menyertai kami. Allah menyertai hidup kami. Kami tidak berjalan tanpa Tuhan. Kami hidup bersama dengan Tuhan. Itu hidup yang lebih indah dari segala apapun. Kami percaya dengan hidup bersama Tuhan, kami akan menikmati segala berkat dan anugerah Allah, kasih Allah. Iman kami akan diteguhkan, dikuatkan. Kami punya kuasa, kami punya kekuatan yang dari Tuhan, bukan dari diri kami sendiri, karena Allah yang memampukan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati semua sidang jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati semua orang yang menyaksikan siaran ini Tuhan, menyaksikan atau mendengar firman-Mu, supaya mereka sungguh-sungguh diberkati, dikuatkan, dipulihkan, diteguhkan oleh firman-Mu Tuhan. Supaya mereka yang saat ini, mereka yang masih belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh kembali datang kepada Tuhan, mempersembahkan hidupnya, memuliakan Tuhan, mencari Tuhan, menyerahkan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita akan berdoa buat saudara yang sakit. Mungkin ada saudara yang saat ini juga senantiasa kita merasa tertekan, ada rasa takut, ada rasa gelisah dalam hati kita, ada rasa cemas menghadapi yaitu COVID-19 khususnya, atau mungkin ada masalah-masalah yang lain yang sedang kita hadapi dalam hidup kita. Mari kita saat ini berdoa. Saudara-saudara yang sakit juga, yang punya rasa takut, rasa gentar juga, rasa gentar, kita berdoa supaya Allah Roh Kudus tolong kita semuanya, mengurapi kita dan memberkati kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, saat ini kami berdoa Tuhan buat sedang jemaat-Mu yang sedang tubuh mereka sedang sakit, sedang lemah, sedang tidak berdaya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Engkau jamah setiap mereka, pulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Allah, kami percaya Kau Tuhan yang memberi kemenangan, kekuatan kepada mereka, memulihkan hati mereka. Mereka saat ini yang sedang sakit, sembuh di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang saat ini dan takut, merasa gelisah, merasa cemas menghadapi hidup ini, menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami perintahkan segala roh takut, segala roh gelisah, segala khawatir, di dalam nama Yesus keluar. Di dalam nama Yesus, biar Roh Kudus memenuhi hati mereka. Roh Allah menyertai, Roh Tuhan hadir, menyertai, memberkati dan memberi kemenangan kepada setiap jemaat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu sekalian, kita akan pulang sebentar lagi, kita akan berpisah. Kita akan kembali ke kegiatan kita masing-masing. Sebelumnya kita akan mohon berkat dari Tuhan. Kita semua angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah sumber segala berkat, baik berkat rohani, berkat sandang pangan yang kami butuhkan setiap hari. Tuhan Yesus, berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu, semua orang yang sedang mendengarkan firman ini Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, pulanglah, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Allah Bapa, kasih-Nya Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kita nyanyikan satu pujian bersama-Mu Bapa 2 kali, nanti kita akhiri dengan amin. Bersama-Mu Bapa
pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Satu kali lagi bersama dengan Tuhan. Haleluya, kita akan kuat di dalam Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua makanan-Mu yang penuhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Salam, Tuhan memberkati kita semuanya.